Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita menjelaskan tentang tauhid, bagaimana seorang berdai atau khatib menerangkan tauhid dikaitkan dengan kekinian yang terjadi pada saat ini. Kaitannya dengan tauhid biar orang itu paham atau namu apa yang dijelaskan pada kejadian yang ada pada saat ini. Jadi tetap dakwahnya atau tentang tauhid tapi dikaitkan dengan kekinian apa yang terjadi pada saat ini. Dan orang ini ngaku antara tauhid dan kejadian terjadi pada saat ini. Terima kasih. Ya, baik. Jadi pertanyaannya, ketika dakwah tauhid, maka itu pertanyaan boleh nggak gitu? Ya, boleh nggak dikaitkan dengan kejadian saat ini? Boleh, tapi utamanya adalah dakwah itu memang dakwah tauhid. Maka sekarang ini umpamanya yang kita dengar bahwasanya sesungguhnya ya dari dulu sampai sekarang itu tidak akan pernah intinya karena memang ya musuh-musuh Allah Ta'ala ini tidak akan pernah suka ya dengan Islam, dan Islam itu pada saat ya di akhir ketika Allah menurunkan Rasul yang terakhir adalah Rasulullah SAW, maka ya banyak orang yang dari dulu sampai sekarang yaitu istihza kepada beliau, ya, yaitu menghina ya beliau, seperti yang kasusnya ya di Prancis yang saat ini yang lagi ya, maka ini terkait juga tentang masalah tauhid. Maka kita sebagai umat yang memiliki tauhid, maka kita merasa tersinggung, ya, harusnya kita tersinggung terhadap ya kondisi yang seperti ini, tetapi juga tidak terhadap Rasulullah SAW saja yang kemudian kita itu tersinggung ya ketika beliau itu dihina, tapi ketika ajarannya beliau ini juga dihina, ya kan? Ketika ajaran beliau ini dihina, maka kita pun juga harusnya tersinggung. Kok sekarang ini malah ada seorang ulama yang justru menyinggung ajaran beliau ini, ya kan? Menyinggung ajaran beliau. Anak kutip ketika Anda dapatkan ya di YouTube itu ya anaknya Mbah Maimun, ya Kiai Haji Najib Maimun bin Jubair itu menjelaskan, ini anak kutip perkataan beliau, sekarang ini justru banyak orang yang menghina juga harusnya tersinggung menghina terhadap ajaran yang beliau bawa, ajaran Islam yang beliau bawa, ini dihina. Itu salah satunya beliau komentari ada ya film yang pendek itu, Main Flag apa itu. Maka beliau mengomentari ini seperti kelakuannya PKI kata beliau itu. Ini mengutip perkataan beliau, anak tidak berani mengatakan itu. Anak mengutip perkataan anaknya Mbak Maimun ini, Kiai Haji Najib ini, ya. Kok ada sampai seperti itu? Kemudian orang yang pakai cadar kemudian direbut cadarnya, kemudian dicampakkan, ya. Dan termasuk orang yang
bertanya, jangan-jangan ini akan menghancurkan ormas itu sendiri dari dalam. Jangan-jangan dia juga turunannya PKI dan lain sebagainya. Beliau sampai mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena beliau merasa tersinggung kalau kemudian ajaran beliau ini kemudian dihina dengan cara seperti itu. Ya, yang film pendek ini My Flag itu menceritakan seperti itu. Jadi kan ini seperti adu domba orang Islam terhadap orang Islam sendiri, dan dia membenci ajarannya Rasulullah SAW. Sadar itu ada zamannya Rasulullah itu justru beliau mengajarkan. Apakah di film itu kiai ini nggak membaca hadisnya? Cukup banyak hadis yang menjelaskan tentang seorang wanita itu memakai cadar. Itu ada, kok dibilang ini nggak ada? Banyak, termasuk jenggot pada saat Rasulullah ajarkan, ya, khaliful musyrikin wa fi'u hawa syawari. Selisih orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dengan apa? Biarkan jenggot-jenggot kalian itu lebat dan cukur kumis-kumis kalian. Ini beliau ajarkan, bahkan memerintahkan pada saat itu. Tapi kemudian di situ disebutkan apa? Menjadikan orang yang ya Islam yang nggak benar dan yang harus dikalahkan kan begitu. Di film itu kan seperti itu. Maka anaknya Mbah Maimun ini marah. Ya marah besar beliau ini. Ya Kiai Haji Najib Maimun Zubair ini. Di situ naik. Harusnya apa? Kita itu juga marah terhadap tidak sekedar ketika beliau yang kemudian dilecehkan, dihina, tapi ajaran beliau ini juga dilecehkan. Itu akan terkait dengan masalah tauhid juga. Ya, terhadap tauhid juga. Karena sesungguhnya ya di negeri ini seringkali ya juga ketika ya Quran itu dihina, seolah-olah kemudian mereka umat ini mana, tapi ketika sebaliknya ya ajaran Rasulullah SAW itu dihina, mereka tidak marah kan begitu. Ya kan? Makanya saya sangat takbir sekali hormat terhadap Kiai Haji Najib Zubair ini, karena beliau yang dengan mantapnya mengatakan ini sungguh bentuk pelecehan. Karena sudah berkali-kali termasuk yang dimasukkan dalam ya video itu pun juga sering ya sebelumnya ya istihza kepada Nabi, ya secara langsung tidak sekedar ajarannya lagi, tapi kemudian pernah istihza terhadap Nabi. Yaitu apa? Nabi itu masa kecilnya rembes, ya apa rembes itu? Belekkan matanya itu sehingga tidak terurus katanya. Kita mungkin sampai digambarkan ya bahwasanya Nabi itu kalau seandainya ya sama seperti anak-anak di Indonesia ini kan ingin menusantarakan ya tentang masa kecilnya Nabi seperti masa kecilnya anak-anak di Indonesia. Maka Nabi itu kayak anak kecil di Indonesia yang biasanya suka nyolong jambu. Maka Nabi juga mungkin di sana dulunya pernah nyolong kurma begitu. Tapi digambarkan seperti itu kan bentuk pelecehan. Ya, bentuk pelecehan. Ini nggak ada bedanya dengan Presiden Prancis sebenarnya. Ya, nggak ada beda. Maka ini akan terkait Pak dengan masalah tauhid. Jadi boleh dikaitkan seperti itu. Maka itu juga bagian dari tauhid. Makanya banyak sekali ininya. Jadi kondisi sekarang boleh dikaitkan kalau itu terkait dengan masalah tauhid. Itu nggak masalah, boleh. Ya, karena sesungguhnya kita ini ya terkait dengan masalah tauhid tidak boleh menghina Allah, menghina ayat-ayatnya, menghina Rasulnya, termasuk di dalam ajarannya. Nanti Bapak bisa lihat sendiri di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, jadi apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian istihza? Ya, tapi disebutkan di ayat itu ta'tabiru qad kafartum ba'da iman. Ayat 66-nya itu disebutkan ya tidak usah minta maaf, kalian sudah menjadi kufur setelah kalian itu beriman. Ini kan terkait dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu sesungguhnya orang Islam yang kemudian mereka munafik, ya. Sedangkan kalau orang yang kafir yang menghina seperti itu sudah banyak contoh-contoh dulu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada MUI
Jadi sikap MUI terhadap seperti pembuat film dan segala macam itu apa? Supaya tahu tidak dilecehkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, bukan orang MUI Pak, cuman anak pernah juga termasuk seperti Bapak bertanya, anak punya beberapa teman yang juga termasuk juga bagian dari MUI begitu. Kenapa MUI tidak punya sikap yang tegas terhadap adanya film pendek ini, Mayflag ini? Maka teman-teman itu menjawab, sebenarnya MUI sudah punya sikap, cuma belum memberikan secara publik itu kemudian memberikan penjelasan gitu terhadap film ini, tapi sudah punya sikap karena akan diluruskan, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan. Makanya harusnya memang MUI harus mengenai, karena ini bentuk memecah belah umat, memecah belah umat, karena bahkan sampai kemudian seolah-olah Islam itu tidak ada yang pakai cadar, Islam itu tidak ada yang jenggotan, Islam itu tidak ada yang celananya ciprat begitu. Itu seolah-olah seperti itu menggambarkan, dan itu menjadikan musuh Islam itu sendiri dan musuh negeri ini yang tidak mencintai bendera merah putih begitu. Nah, itu seolah-olah penggiringan opini ke sana gitu. Sedangkan bahaya yang begitu banyak yang sekarang kita bisa lihat, seperti adanya kemunculan orang-orang pahamnya PKI, kemudian Cina dan lain sebagainya, justru mereka berangkulan seperti itu. Jadi memang pernah tanyakan teman itu, memang MUI belum sudah mengambil sikap, artinya ingin belum dipublikasikan katanya gitu. Tapi secara omongan dari bukan kelembagaannya, tapi beberapa oknum dari orang-orang MUI sudah resah dengan kondisi seperti itu, karena ini akan memecah belah umat. Itu yang berbeda. Memang harusnya MUI itu berkecimpung dengan masalah itu. Allah Ta'ala al-Muswa. Silakan, masih ada yang ditanyakan? Cukup baik, kalau cukup anak itu tulisannya. Anak akhir sampai di sini, mudah-mudahan jadi manfaat apa yang akan sampaikan, baik buat malam maupun buat antum, dan akhirnya anak tutup di dalam kajian hari ini dengan kabar bermasih subhanallah. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.